dari bidang agama dan juga itu salah satu perwakilan dari orang tua atau masyarakat umum. Di sini kita akan membahas pada pertemuan kali ini mengenai penyimpangan seksual atau disebut dengan LGBT. Baik, sebelum itu saya ingin tahu dulu dari nama-nama ibu-ibu sekalian. Kita kan belum kenal nih, jadi kita kenalan dulu dong. Gitu. Dari ibu ini siapa namanya, Bu? Perkenalkan, nama saya Widya. Jadi saya pakar kesehatan. Saya Juwani dari bidang sosial. Baik, saya Sintiana dari bidang psikologi. Baik, saya Nisa Putri dari bidang. Saya Niko Merah dari bidang. Baik, saya Esa, perwakilan dari kampus. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu semua. Saya senang bertemu dengan Anda semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Noviati. Saya akan memandu jalannya itu diskusi kita pada kali ini. Saya tidak sendiri, saya ada notulen ini. Itu ada Ibu Natia. Itu bakalan nanti akan mencatat nanti apa saja pendapat-pendapat dari ibu-ibu sekalian yang menurut. Kalau sehat ya, Sehat, Bu. Cek mental, Bu. Oke, langsung saja. Dari saya ingin bertanya itu, apakah ibu-ibu sekalian itu tahu tentang LGBT? LGBT itu tahu ya. Jadi saya ingin bertanya dulu dari ibu ini, sebagai orang tua, bagaimana pendapat ibu itu mengenai LGBT? Oke, baik ya. Saya sebagai orang tua memandang LGBT itu sebagai sesuatu yang menyimpang dari anak-anak tersebut. Jadi kalau LGBT itu kan sesuatu menyimpang, sebagai orang tua harus mempunyai cara untuk mendidik atau mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal yang menyimpang tersebut. Seperti itu ya dari pihak orang tua ya pendapatnya. Kalau dari psikologi gimana, Bu? Pendapat atau pandangannya mengenai LGBT saat ini? Setuju dengan pendapat salah satu dari orang tua tadi bahwa kalau suatu LGBT itu adalah sebuah penyimpangan. Tapi kalau dari sisi psikolog, suatu penyimpangan LGBT itu bukan hanya sekedar dari omongan dari orang tersebut, tapi juga bisa terjadi karena faktor genetik atau keturunan dari yang ada sebelumnya. Nah, jadi di LGBT itu bukan berarti kita memisahkan antara orang yang berpikiran normal dengan orang penyimpangan tadi, karena mereka juga memiliki hak dan perlu arahan, gitu kan. Jadi kalau LGBT ini salah seorang itu tidak semuanya bisa tidak semuanya emang itu dari kemauan dia nanti juga mau berubah, tapi karena faktor dari dirinya sendiri yang harus dibantu dengan arahan, gitu kan. Jadi itu arahanlah dari kalau dari segi psikolog itu membantu ke arah yang lebih baik atau dengan hal-hal yang lainnya. Mulai dari bidang pendidikan gimana nih, Bu? Tanggapan ibu mengenai LGBT? Kalau dari bidang pendidikan ini seperti apa tuh? Kalau contohnya seperti di sekolah. Kalau di sekolah itu kan tidak boleh ada hubungan sesama jenis. Dan kan diciptakan tuh kan berpasangan. Mengapa kita harus menyukai sesama jenis kita? Jadi tidak baik dalam sebuah pendidikan itu dalam sebuah sekolah. Bagaimana Ibu dari bidang sosial tanggapannya? Kalau menurut saya sendiri, saya sangat setuju dengan pendapat ibu sebelumnya ya, karena LGBT itu merupakan penyimpangan yang sangat tidak wajar. Kalau dari segi sosialnya itu sampai sekarang bisa dilihat penyimpangan itu sangat meresahkan warga setempat, yaitu seperti LGBT itu kan gak sesuka sama jenis segender, bukan perempuan suka perempuan, laki suka laki. Jadi itu sangat meresahkan, perilaku itu sangat meresahkan bagi masyarakat setempat. Mungkin dari segi sosial itu ya. Dari bidang kesehatan nih gimana? Kalau dari pendapat semua yang udah kita tanya ya, itu memang perilaku yang sangat menyimpang. Tapi kalau di bidang kesehatan, LGBT ini tuh tidak mengganggu kesehatan mental gitu. Cuman kalau untuk logikanya, itu nggak kena serangan sesuatu mental gitu. Dia tuh emang suka sesama jenis tuh bagi mereka tuh wajar gitu. Tapi kalau mereka kena mental atau pikiran, enggak
juga tapi kalau di kesehatan mereka yang melakukan LGBT atau menyimpang tuh bukan sesuatu untuk menyerang mental health bukan. Tapi kalau untuk di lingkungan orang pikir semua jalan orang pikiran itu kan memang salah. Tapi kalau untuk kesehatan mereka enggak gitu. Jadi memang betul itu pure kesalahan mereka gitu. Kan kalau dipikir kesehatan itu ada gangguan nih, makanya mereka melakukan hal itu. Tapi dalam kesehatan itu bukan gangguan mental gitu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya itu bagaimana kalau kita melihat dari sisi agama bagaimana? Sama-sama kita ketahui kan, dalam perbuatan LGBT itu adalah suatu perbuatan yang hina, di mana perbuatan dosa. Adapun di dalam fikih Islam, LGBT itu terdapat 4 istilah, yang mana yang pertama ada namanya liwat. Liwat itu yaitu perbuatan yang sangat hina. Adapun firman Allah yang artinya, dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, ingatlah, tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengajarkan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun. Yang kedua ada istilah sihat. Sihat merupakan perilaku penyimpangan di mana adanya ketertarikan seksual antara sesama perempuan, sama halnya seperti liwat. Sihat hukumnya haram dalam Islam. Yang ketiga ada yang namanya takhanut dan tarajul. Yang ada artinya yaitu lelaki bersikap dan berpenampilan seperti perempuan, yaitu seperti kayak bencong-bencong, istilahnya bencong-bencong. Terajul adalah perempuan yang bersikapnya penampilan seperti laki-laki, seperti yang tomboy-tomboy. Kedua perilaku penyimpangan itu pun hukumnya haram dalam Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Yang keempat adapun azab dari perilaku LGBT ini yaitu yang pertama dibutakan matanya. Di mana terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 37 yang artinya sesungguhnya mereka telah membujuknya atau akan menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami membutakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Berarti di sini tanggapan Ibu sekalian itu mengenai LGBT itu adalah perbuatan yang sangat dilarang ya, apalagi di bidang keagamaan. Kita sudah tahu tadi itu pendapat dan juga asumsi maupun opini dari ibu-ibu sekalian mengenai LGBT gitu. Jadi setelah kita mengetahui apa itu LGBT, pasti kita harus tahu dong penyebabnya kenapa bisa terjadi seperti itu kan. Kalau misalnya dari psikologi gimana Bu? Kenapa bisa terjadi LGBT itu? LGBT itu kalau dari sisi psikolog itu bisa disebabkan oleh faktor pertama itu mungkin dari faktor lingkungan, karena kan pergaulan yang dia tempati itu tuh sangat berpengaruh bagi kepribadian dirinya. Bisa juga disebabkan oleh faktor keturunan atau emang ada sebelumnya dari keluarganya itu yang emang LGBT dan kayak faktor genetik lah itu penyebabnya. Terus mungkin juga bisa disebabkan oleh kurangnya arahan mungkin kan dari orang tua, keluarga atau masyarakat sekitar atau apa gitu kan, bisa kayak kuranglah arahan dari masyarakat sekitar. Oke, kalau dari kesehatan bagaimana Bu? Anggapannya itu penyebabnya? Kalau menurut kesehatan tuh setuju ya sama psikologi tadi, karena menurut saya kalau penyebab dari LGBT ini kurang perhatian mungkin kalau dari kesehatan ya, maka kayak kan agak menyimpang tuh. Nah jadi kayak
juga seperti yang ibu katakan yang lain itu karena pengaruh dari keluarga kurang perhatian, dan juga bisa dibilang merupakan salah satu adanya trauma. Misalnya kayak perempuan trauma pada ayahnya itu mereka tuh nggak percaya sama laki lagi kan, jadi kayak mereka dengar ibunya, jadi mereka tuh merasa hanya perempuan saja yang bisa mengerti dia, makanya jadi penyimpangan tersebut. Mungkin itu salah satu penyebab LGBT itu yang ada. Tanggapan ibu bagaimana sebagai orang tua? Ada seperti ini. Mungkin dari pergaulan anaknya yang bebas, jadi kan mereka karena pergaulan yang bebas, mereka tuh mengikuti hal-hal yang menyimpang gitu. Jadi sebagai orang tua harus lebih memperhatikan anaknya dalam hal pertemanan supaya anak tersebut tidak menyimpang atau tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Kita harus mengawasi ya. Mengawasi. Kalau dari sisi keagamaan gimana ibu? Pendapat Jadi setelah kita dengarkan dari pendapat dari ibu tadi yang benar. Jadi kalau menurut segi agama itu yang melakukan LGBT itu pasti tidak memiliki keimanan, yang mana hatinya sudah tertutup, hati sudah terkunci. Jadi pastikan setiap orang yang melakukan LGBT itu pasti tidak memiliki keimanan, di mana mereka tidak, karena hatinya sudah terkunci, jadi mereka melakukan maksiat itu tidak berpikir lebih panjang untuk apa penyebabnya, apa dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. berarti kita harus bisa lah ya mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Dengan sadar dari masing-masing. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu setelah kita tahu itu penyebabnya, ya kan, penyebab terjadinya, tentu kita harus tahu juga dampaknya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Begitu Bu. Dampaknya ya, kalau dampaknya dilihat dari sisi lingkungan itu sangat buruk sekali ya Bu ya, itu bisa mempengaruhi perkembangan yang lain. Kalau dampak yang lain mungkin itu bisa menyebabkan ya dari segi kesehatan itu sangat buruk ya Bu. Dari biasanya dari yang saya baca-baca, kalau dari segi kesehatan itu penyimpangan LGBT ini sangat buruk, dari penyakit adanya HIV, ada penyakitnya kanker itu, mungkin itu ya dampaknya. Mungkin kita harus memberikan arahan kepada anak-anak untuk menjauhi itu agar terhindar dari dampak yang tidak kita inginkan. Nah, itu bisa dicegah tidak Bu? Kalau mencegah dampak seperti itu ya kita seperti memberi arahan intinya untuk tidak bisa terjadinya dampak itu, kan kayak seperti HIV kan takut kita ya, kita harus memberi arahan ke anak, janganlah kalian jauhi LGBT itu, jangan kita jauhi ya kita jauhi kayak saya mungkin Nah, itu tadi sudah disinggung oleh Ibu Cik mengenai kesehatan. Terus itu sebagai bidang kesehatan bagaimana Ibu? Ya, ini sangat betul sekali ya. Nah, itu memang penyakit, dan setahu saya ya, penyakit itu belum ada obatnya Bu. Penyakit HIV kayak kanker itu memang susah ya Bu, nyawa taruhannya gitu. Jadi lebih baik kita menghindari apa yang namanya ini, gimana kita bukakan gitu gitu. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Benar. Nah, bagaimana itu Bu? Kalau dari psikologi bagaimana itu Bu? Dampak yang terjadi dari LGBT? Kalau dari dampak bagi orang yang melakukan, ya orang yang dia sendiri lah yang terlibat gitu ya, dia sendiri yang maksudnya seperti yang kata tadi kan mungkin dari segi kesehatan. Tapi kalau dari dampak bagi orang sendiri itu mungkin dia karena kejahatan dari orang lain, dan dia juga seperti yang dikatakan tadi bahwa itu akan mengganggu kesehatan mental orang tersebut. Kan nggak semua orang yang seperti dibilang tadi bahwa kalau tidak semua orang itu melakukan LGBT itu kan dengan kemauan dia sendiri. Kan kebanyakan orang-orang LGBT yang melakukan itu dengan psikolog itu kan kebanyakan orang yang ingin berubah gitu kan. Jadi dampaknya itu lebih ke faktor mental orang tersebut, mungkin karena hujatan dia kurang bergaul dengan orang lain, lebih senang tidak
mengganggu ya Bu ya. Itu bagaimana cara Ibu sebagai pendidik itu mencegah hal-hal seperti itu? Lebih ke memberi, lebih melakukan sebuah sosialisasi atau memberi pengarahan kepada anak itu gitu Bu. Biasanya di sekolah ada ya Bu? KBK. Oh ada ya, konsultasi seperti itu ya Bu. Ada. Jika itu tanggapan Ibu bagaimana dari sebagai orang tua Ibu yang dekat dengan anaknya, bagaimana dampak yang terjadi dari LGBT dan bagaimana Ibu sebagai orang tua itu mencegah itu Bu agar anak Ibu tidak terjangkit seperti itu? Sama yang dibilang Ibu tadi kan dampak itu lebih kesehatan. Jadi kalau sebagai orang tua harus terbuka sama anaknya, saling cerita gitu apa permasalahannya supaya anak itu tidak memendam masalahnya sendiri. Jadi kan kalau terbuka kan kita bisa tahu anak itu gimana. Cara Ibu mencegah bagaimana? Mencegahnya bisa jadi dengan melakukan pengawasan atau mendengarkan curhatannya juga bisa. Terus dengan apa namanya? Yang mendengarkan curhatan anak berarti harus kita sebagai orang tua mendekatkan diri kepada anak ya Bu ya, supaya mereka tidak terlalu seperti itu ya. Kalau misalnya dari sisi keagamaan gimana Bu? Sudah kita dengarkan dari pendapat dari ibu bahwa dampak dari LGBT ini sangat banyak, apalagi di dalam agama Islam. LGBT ini sangat bertentangan dengan agama Islam, dan tentu saja dampaknya akan menimbulkan dosa, pastinya kan menimbulkan dosa, dimana kalau kita berdosa pasti masuk neraka, apalagi kalau LGBT itu berlanjut sampai besok-besok sampai kita meninggal, tentu saja kita langsung terjerumuskan ke dalam neraka. Berarti cara mencegahnya gimana Bu? Cara mencegahnya itu kita sebagai pakar agama, kita memberikan arahan atau memberikan istilah ceramah kepada mereka, memberikan petunjuk agar mereka bisa bertobat dan mendapatkan dia. Oke Bu, mungkin sekiranya terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu dan juga segala masukan dan juga pendapat dari Ibu sekalian dari bidang-bidang dari bidang kesehatan, bidang sosial, psikologi, pendidikan, agama dan juga perwakilan dari orang tua atau masyarakat di sekitar sini. Mungkin itu saja yang bisa. Jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya LGBT ini ya dimanapun itu dari bidang apapun itu tidak dibenarkan ya. Seperti yang kita tahu itu LGBT itu singkatan dari lesbian. Lesbian itu berarti perempuan dengan perempuan, gay, laki-laki dengan laki-laki. Setelah itu ada yang namanya biseksual, itu adalah orang yang menyukai pria dan wanita. Itu ya ada transgender, berarti orang yang berada antara kelompok pria dan wanita atau laki-laki dan dalam identitas khususnya. Berarti ya seperti itu saja. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mungkin sudah banyak ya terjadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita sebagai pakar atau sebagai orang yang berada dalam bidang